bagimu dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati tandus atau tandus, itulah kamu akan dikeluarkan dari sana, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu piara, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan nama suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Ya. Jadi surah Az-Zukhruf ini mengingatkan kepada kita pentingnya mensyukuri nikmat Allah, karena di sini diterangkan Allah telah memberikan kita nikmat yang wajib kita syukuri. Apa tadi? Ayat tadi menerangkan wala insal tahum, jika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi seluruh isinya itu, pasti mereka menjawab makhluk itu yang menciptakannya Allah yang Tuhan, yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Nah, jadi semuanya itu tahu sebenarnya maha pencipta itu Allah. Tapi banyak yang kufur, ya kan? Banyak kafir. Orang kafir itu juga tahu dia yang Trinitas itu. Orang itu Tuhannya yang pertama itu Allah. Itu buat orang itu Tuhan Allah itu. Sebenarnya itu maksud orang itu Allah. Cuman mereka sudah syirik, sudah membuat tiga jadinya Trinitas. Jadi makanya mereka tidak diterima lagi agamanya. Jadi apa namanya itu? Allah di sini diterangkan kalau ditanya mereka juga menjawab Tuhan, mereka itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itulah Tuhan itu Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu. Jadi Allah ciptakan bumi ini supaya kita bisa tetap tempat menetap, bahkan diatur ada malam dan siang, ya kan? Siang kita bisa beraktivitas, malam kita bisa beristirahat. Dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi dibuatlah jalan oleh Allah. Supaya kita dapat petunjuk. Oh, ini begini, jalan ke sini. Oh, ini jalan ke sini. Itu kan karena dari Allah. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukurannya. Air juga diturunkan sesuai ukurannya. Kalau nggak sesuai ukurannya pasti banjir aja kita di Aceh Singkil ini, nggak berhenti macam kemarin. Gimana kalau selalu hujan? Tapi Allah menurunkan sesuai ukurannya. Kadang sini udah mulai panas, sana musim hujan, ya kan? Sini nanti musim hujan, sana pula yang musim panas. Jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air itu kami hidupkan negeri mati yang tandus. Jadi dengan air pula pada syariatnya, air itulah yang menunduk pada syariatnya, ya. Dengan air itu kan subur tanaman, tumbuhlah tanaman itu. Bisalah kita memetik sayur, ya kan? Bisalah kita makan beras, nasi. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Jadi kita juga itu nanti dikeluarkan dari kubur begitu juga. Udah kering, ada orang yang sudah kering kerontang, ya kan? Kemudian ada yang disirami dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada yang tidak, tidak karena sesuai dengan amalannya. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan. Jadi Allah ciptakan makhluknya semua berpasang-pasangan, bukan manusia aja yang menikah, ya kan? Berketurunan. Tapi itu juga rumput itu dia menikah juga, itu makanya banyak dia. Itu juga sawit begitu juga. Kalau nggak dia menikah itu nggak berkawin, nggak ada buah sawit. Maka Allah ciptakanlah angin itu sehingga tujuannya itu mengkawinkan. Diciptakanlah hujan itu untuk menyirami dia. Ya kan? Itu ke dalam ilmu apa kan ada juga, ya. Ilmu apa itu? Fisika. IPA, ya kan? Jadi menjadikan kapal untukmu dan hewan-hewan ternak yang kamu tunggangi. Jadi diciptakan juga kapal kepada kita. Dulu kan nggak ada orang buat kapal. Ada Nabi Nuh yang pernah membuat Nabi kapal. Tahu manusia, oh begini cara buat kapal dari pohon asalnya, ya kan?
kan ilmu dari sana juga asal dari Allah. Untukmu dan hewan-hewan ternak yang kamu tunggangi. Kapal itu juga tidak berlayar kalau nggak Allah kasih dia bergerak, ya kan? Allah ciptakanlah teknologi, dikasihlah kita ilmu pengetahuan, ya kan? Kemudian bisalah orang membuat mesin berjalan, itu kan ilmu dari Allah itu semua. Ya kan? Sehingga kita bisa naik kendaraan, bisa naik Honda, bisa hewan-hewan ternak tadi bisa tertunduk sehingga bisa kita tunggangi. Bisa orang naik onta dulu kan, kendaraan orang onta, kuda kan bisa dinaiki dia, bisa jinak. Yang asalnya kan nggak bisa jinak. Nabi Adam dalam sejarah tafsir diterangkan dia itu pertama turun ke bumi itu nggak ada binatang yang mau dekat kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam ini sedih sudah berpisah dengan istrinya, ya kan? Pertama turun di bumi kan berpisah dengan istrinya, lama nggak berjumpa. Sehingga ada sejarahnya bertemu di apa itu? Orang apa itu saat itu berlari dari kecil itu kan waktu umrah, Safa dan Marwah. Jadi Nabi Adam sedih nggak ada makhluk Allah yang mau dekat kepada dia, binatang. Sedih dia, nggak bisa ditundukkan. Mana mau kuda tunduk bisa digendarain, ada. Onta juga nggak mau, kambing semua menjauh dari Nabi Adam. Nabi Adam itu mengadu kepada Allah. Dia mengadu, berkeluh kesah pada Allah bahwasanya kenapa makhluk itu binatang nggak ada mau jinak kepada dia. Sehingga Allah jinakkanlah pertama binatang burung walet. Jadi teman Nabi Adam pertama binatang itu burung walet. Makanya burung walet dari zaman Nabi Adam sudah tinggal dia di rumah-rumah, di pondok-pondok Nabi Adam. Makanya burung walet itu haram hukumnya kita bunuh. Sampai sekarang pun walet itu senang dia tinggal di rumah-rumah. Jadi itu sejarahnya dalam tafsir dikatakan binatang pertama jinak kepada Nabi Adam itu adalah burung walet. Barulah bisa jinak yang lain, ada kuda, ada onta bisa jinak. Ya saja. Nah itu kan suatu rahmat, ya kan, suatu nikmat yang harus kita syukuri. Kalau seandainya binatang nggak mau patuh pada kita, nggak bisa kita ternak dia, nggak bisa kita makan dagingnya, ya kan. Cobalah tangkap harimau itu, mana dapat, nggak jinak dia, nggak bisa juga kita kendarai. Jadi itu anugerah nikmat yang harus kita syukuri. Syukuri tadi bagaimana? Gunakan ke jalan yang Allah redai. Ada kendaraan, bawa kendaraannya ke jalan yang Allah redai. Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Jadi kalau kita sudah dapat nikmat itu, udah bisa kita tunggangi kudanya, sudah bisa kita naik kereta, kan harus kita syukur, kita ingat nikmat Allah. Berarti kita berdoa, pakai baca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana haja wa ma kunna lahu muqrinina. Dah hafal? Subhanallah. Nah, TK hafal? Dia hafal itu ya. Doa naik kendaraan. Kalau naik kendaraan laut Bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Itu karena Nabi Nuh itu dia kan naik Nabi Musa naik kapal. Nabi Musa juga naik mengendarai Nabi Nuh itu naik kendaraan laut. Naik kapal Nuh ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Kalau naik kendaraan laut, ada ayatnya sini. Di sini juga ada ini. Subhanalladzi sakhkhara lana haja ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu lamuqallibun. Itu ayat. Jadi supaya apa? Kita itu naik kendaraan juga tanda kita bersyukur, baca doa naik kendaraan. Di atas agar kamu mengucapkan maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ini dia. Subhanallah sakhkhara lana hadza, kan dibaca tadi wa ma kunna lahu muqrinina. Wa inna lahu lamuqallibun, sambungannya kan. Itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah.